Tapi itu Masya Allah, itu perlombaan pertama. Itu pertama di tafsir. Tapi langsung juara 1. Iya juara 1, tapi alhamdulillah. Tapi mungkin sebabnya kalau saya lihat sih mungkin. Tapi bagi kami yang masih hafalannya itu remeng-remeng gitu, ada yang terang, ada yang remeng-remeng. Kira-kira antum ada tips nggak gimana caranya murojaah untuk hafalan itu terbagi-bagi gitu? Oh iya. Antum di sini suka memotivasi siapa aja, Ana lihat pegawai apapun di sini, termasuk yang bukan guru, antum sering ngajak ngobrol, sering nyuruh gitu. Itu salah satu itu. Jadi semuanya juga harus. Semuanya harus. Jadi semua itu berinteraksi dengan Al-Quran dengan kemampuannya dan berusaha meningkatkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. One Table kali ini bersama Ustadz Gifar, Ustadz Muhammad Istighfari Robbani. Ustadz, terima kasih banyak sudah bersedia hadir setelah beberapa kali reschedule. Berapa kali ini? 3 kali mungkin ya. 3 kali di sela-sela kesibukan antum yang sangat luar biasa. Alhamdulillah akhirnya Ana bisa juga ngobrol sama antum. Sebenarnya kalau ngobrol biasa sering Ustadz ya. Cuma kalau di depan kamera harus ada jadwalnya. Nah, Ana itu pengen yang pernah kita obrolkan itu didengar juga sama teman-teman di luar gitu, karena Ana merasa banyak inspirasi dari apa yang pernah kita obrolkan. Tapi sebelumnya gimana Ustadz, kemarin perjalanan ke Padang lancar Ustadz? Beberapa waktu yang lalu baru pulang dari Padang. Alhamdulillah, ketika kami berangkat ke Padang untuk mengikuti MTQ nasional yang dilaksanakan di Padang sebagai tuan rumah, yaitu Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah pulang dan pergi lancar, sehat, aman. Walaupun ketika di Padang sempat diguncang gempa 3 hari berturut-turut. Oh gitu sih. Luar biasa itu gempa itu. Bukan hanya menggetarkan bumi, tapi menggetarkan hati. Jadi pas gempa tuh ingat mati. Oh gitu. Akhirnya kita tobat. Tapi alhamdulillah lancar saja perjalanan beberapa waktu lalu. Alhamdulillah telah kembali dengan selamat insyaallah. Prestasinya juga insyaallah saja. Alhamdulillah. Mungkin bisa diingat saat itu perlombaan keberapa saat? Saya tidak pernah menghitung. Wah, berarti memang udah nggak kehitung saat MTQ yang Anda mengikuti saja. Kayak terhitung. Saya mengikuti MTQ belum terlalu lama ya. Mungkin 3 tahun ke belakang baru mulai, karena dulu kita di pondok tidak ada kabar misal tentang perlombaan MTQ dan lain sebagainya. Akhirnya saya juga dulu pernah waktu kelas 2 SMA itu pertama kali ikut MTQ itu, kelas 2 SMA langsung ke cabang tafsir bahasa Arab. Oh, gitu. Waktu itu usia saya masih 17 tahun dan bahkan dulu waktu itu saya belum selesai 30 juz.
Tapi langsung masih ke tafsir 25 juz. Tapi karena tuntutan ya sudah kita tampil di Kabupaten Sukabumi pertama kali saya ikut perwakilan Kecamatan Cisaat. Waktu itu hafalan masih 25 juz, satu soal tidak terjawab, tapi ya qadarullah bisa dapat juara 1. Karena mungkin saingannya karena mungkin gak ada lagi mungkin. Tapi itu Masya Allah, itu perlombaan pertama. Itu pertama di tafsir. Tapi langsung juara 1. Iya juara 1, tapi alhamdulillah. Tapi mungkin sebabnya kalau saya lihat sih mungkin kita kan ada pondok karena sudah mungkin sering komunikasi dengan bahasa Arab. Akhirnya ada bantuan lah, kemampuan tambahan untuk menjelaskan tafsirnya gitu. Walaupun waktu itu tahfidznya masih kurang. Oh gitu. Tapi di tahun kedua waktu itu saya mencoba kembali setelah selesai 30 juz. Saya mencoba kembali ikut. Waktu itu saya sudah khidmah, sudah lulus sekolah, lulus pesantren, sedang mengajar 1 tahun di pondok pengabdian. Saya mencoba lagi untuk ikut kedua kalinya mewakili Kota Bandung. Di Kota Bandung saya ikut, saya juara 2 sebetulnya karena yang pertama tahfidznya belum lancar. Jadi ketika lulus sekolah itu saya belum lancar. Ketika lulus saya belum lancar gitu. Ketika itu saya berusaha melancarkan, cari motivasi karena sudah pegang HP. Waktu itu ya sudah ada kegiatan sering kumpul sama teman-teman, sudah pegang motor. Untuk cari motivasi menjaga hafalan itu agak sulit juga gitu ya. Kadang menyempatkan waktu tapi tidak maksimal. Akhirnya ini ada nih event, kesempatan minimal kalau kita mau melancarkan ada kata terpaksa dulu. Itu untuk menumbuhkan semangat gitu. Jadi ada pacuannya. Ada pacuan gitu dulu. Kalau memang sengaja ikut lomba, di antaranya memang ada motivasi lebih. Memang harus ada yang disiapkan. Ada yang disiapkan, iya. Akhirnya setelah kita ikut, kita juara 2. Juara 2 alhamdulillah. Nah, tapi setelah itu saya dihubungi kembali oleh Kota Bandung. Katanya yang juara 1-nya sudah lebih usianya. Oh gitu. Akhirnya saya naik mewakili, Masya Allah. Setelah itu kita pembinaan hampir 3 kali. Saya dimarahi habis-habisan itu. Kenapa hafalannya nggak lancar? Kenapa kamu hafalannya nggak lancar katanya? Itu pembinaan buat lomba tafsir? Iya, pembinaan buat ke tingkat provinsi. Masih di tafsir. Saya perwakilan Kota Bandung di lomba yang sama. Saya sudah, waduh ini betul nih. Jadi saya baru tahu ternyata kalau mau mengikuti lomba itu hafalan tuh harus lancar gitu. Akhirnya di situ saya berjuang lah sedikit demi sedikit memperbaikinya, sampai sekarang pun masih harus diperbaiki. Nah, alhamdulillah di provinsi tidak dapat juara 1, dapat juara 2. Karena waktu itu masih kalah saing di bidang tahfidz. Jadi kalau saya itu masih bertahap waktu itu kan, masih harus berjuang, perbaiki hafalan, perbaiki ini, perbaiki itu. Tapi intinya sih kita berjuang gitu. Iya. Kalau Ustadz Aji kan lebih banyak di tafsir bahasa Inggris ya? Ya, Ustadz Aji di tafsir bahasa Inggris dan tahfidz mungkin banyaknya ya. Antum di bahasa Arab? Saya di bahasa Arab aja. Masya Allah. Yang sama dari antum dan Ustadz Aji itu juara 2, juara 3 itu dianggap satu kegagalan gitu. Padahal bagi kami orang awam itu sangat luar biasa. Lawan dengan banyak saingan tapi masih masuk juara 2, juara 3. Tapi yang ana dengar dari antum, dari Ustadz Aji, kayaknya dapat juara 2, juara 3 itu kayak yang gimana gitu. Padahal itu kan prestasi yang luar biasa gitu. Sebetulnya gini ya, ketika kita mendapatkan prestasi misalnya juara 2, juara 3, itu akan sebanding dengan usaha gitu. Jadi mungkin 70%-nya usaha gitu, atau bahkan 50%-nya itu usaha. Sisanya itu bisa kita sebut takdir, bisa kita sebut keberuntungan. Tapi 50% itu usaha. Nah, terkadang kita mendapatkan hasil kedua atau ketiga, berarti sudah 50% usaha kita kurang maksimal gitu. Kalau tampilnya kita maksimal, sudah 50% itu usaha kita maksimal. Ketika mendapat juara 2 tuh tenang gitu biasanya. Iya, kadang kita kan udah juara 2 tahu kita salah. Karena tadi kenapa saya juara 2? Karena saya dapat dorong 2 misalnya. Dorong soal 2 kali. Ya, kita tahu kita salah kan. Kalau kita tampil bagus, mulus misalnya, tafsirnya juga terjawab, dapat juara 3 misalnya karena ada yang lebih bagus, itu lebih tenang hatinya. Gitu. Kadang bukan penyesalan karena juara ya, tapi usaha kita kurang gitu. Nah, itu harus dalam hafalan juga harus seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu. Ketika kita membaca 1 juz tidak lancar, harusnya kita menyalahkan diri kita sendiri lah. Ini saya udah murojaah atau belum? Kita pengen lancar, cita-citanya pengen mutqin, tapi murojaahnya sedikit misalnya, ya susah gitu kan. Yang lancar saja belum tentu juara gitu, apalagi yang nggak mutqin gitu kan.
Terus yang pengen anak tahu, antum kan memang banyaknya di tafsir, jadi hafalan itu sudah harus mungkin. Nah, bagi kami yang masih mungkin memperjuangkan hafalan, antum kan udah mungkin, tapi bagi kami yang masih hafalannya itu remeng-remeng gitu, ada yang terang, ada yang remeng-remeng, kira-kira antum ada tips nggak gimana caranya murojaah untuk hafalan itu terbagi-bagi gitu? Oh iya, sebetulnya sampai sekarang kalau boleh jujur saya itu masih berjuang itu memperbaiki hafalan saya belum stabil. Kadang yang ini kuat lupa, yang lainnya lupa. Terkadang satu kesempatan bisa terbaca semua kuat. Sudah dari kesempatan yang lain lupa gitu. Itu sampai sekarang saya PR besar buat saya itu harus memperbaiki hafalan. Nah, karena yang pertama banyak faktor ya. Yang pertama ya faktor-faktor ini mungkin hanya faktor pendukung ya, faktor yang lain gitu. Faktor utamanya mungkin karena saya malas. Faktor utamanya. Faktor yang lainnya itu seperti misalnya kegiatan yang sudah mulai padat, kuliah, mengajar, menikah gitu dan sebagainya, ada istri gitu ya, itu kan jadi faktor lain. Cuman faktor intinya sih diri kita sendiri gitu. Saya selalu menyalahkan diri saya sendiri, wah saya kurang maksimal untuk menyiapkan waktu. Nah, mungkin salah satu tekniknya dari yang saya pelajari untuk melancarkan hafalan atau menguatkan hafalan, sebetulnya kaidahnya satu, semakin banyak diulang semakin lancar. Semakin banyak diulang semakin lancar. Hanya saja terkadang kita nih bingung gitu kan ketika mau murojaah, pas kita duduk mau ngaji yang mana gitu. Menghafal yang baru halamannya lagi susah gitu ya. Murojaah hafalan yang kemarin dihafalin lupa. Kemudian murojaah coba juz yang dulu nih yang pernah kita hafalin yang sudah lama dihafal, pohodei gitu ya. Kalau orang Sunda mah pohodei gitu. Jadi bingung. Akhirnya jadi futur gitu kan. Mau lanjut nggak jadi, mau murojaah lupa lagi gitu. Akhirnya bingung. Nah, itu kita harus pasang strategi kalau kita pernah mengalami hal seperti itu. Misalnya gini. Jadi hafalan kita itu harus dibagi. Dijadwalkan dan diberi porsi. Misalnya saya menghafal itu setiap pagi misalnya jam 7 ba'da subuh sampai jam 6 contoh. Itu waktu saya untuk menghafal. Maka di situ apapun yang terjadi, waktu dari jam ba'da subuh sampai jam 6 itu gunakan untuk menghafal. Hafalan yang baru. Hafalan yang baru misalnya contoh. Nah, adapun sisanya misalnya kita punya hafalannya katakanlah 5 juz. Kita punya hafalan 5 juz. Sekarang sedang menambah juz yang ke-6 contohnya. Nah, yang 5 juz itu kita bagi juga sama. Jangan misalnya kan juz 1 sampai juz 5 nih kita hafal contoh. Juz 1 sampai juz 5. Sekarang kita menghafal juz 6. Nah, kemungkinan kan yang sudah lancar itu juz 1, juz 2, juz 3 ya karena sudah lama gitu. Sudah lama kita hafal. Nah, juz 4 dan juz 5 itu biasanya sih masih goyang-goyang hafalannya, masih remang-remang karena belum lama terulang, baru dihafalkan dan mungkin belum banyak termurojaah gitu. Akhirnya mudah lupa. Nah, ini awal kerusakan hafalan tuh di sini, Ustaz. Yang remang-remang ini awal kerusakan ini. Kalau yang lama kayak juz 30 sudah banyak diulang, banyak dengar, itu biasanya sih bahkan sebulan nggak ngaji juz 30 juga biasanya ingat gitu. Kalau yang bagi yang sudah misalnya punya hafalan 10 juz. Tapi kalau seperti ini ini bahaya nih. Kalau tidak cepat-cepat diulang, ini bisa hilang. Nantinya yang hafalan baru 7, 8, 9 nambah, yang ini makin rusak. Kalau yang ini biasanya sih karena udah lama hafalannya, murojaah tuh biasanya jadi juz 1 lagi, atau juz 2 atau juz 2 lagi. Ketika ke juz 4 udah futur, udah enggak semangat karena udah kayak menghafal baru gitu. Nah, makanya misalnya tadi pagi kita sudah untuk menghafal juz 6 itu pagi dari ba'da subuh sampai jam 6 misalnya. Nah, nanti sore misalnya sore ba'da asar sampai jam 5 kita khususkan untuk juz 4, juz 5 yang remeng-remeng untuk menguatkan. Satu hari berapa misalnya? Satu hari melancarkan contohnya 1 juz. Dari hari Senin juz 4, hari Selasa juz 5. Hari Rabu juz 4, hari Kamis juz 5. Terus saja satu minggu itu hafalan yang remeng-remeng. Sampai dia nanti kita merasa bahwa hafalan itu sudah kuat. Maka kita masukkan ke yang lama itu. Nah, adapun yang lama kapan? Misalnya malam, misalnya contoh habis Isya
sampai jam 9, sampai sebelum tidur, sampai sengantuknya misalnya. Itu khusus hafalan yang lama. Juz 1 misalnya. Juz 2, hari Senin juz 1 sama setengah juz 2 misalnya. Hari Selasa juz 2 setengah sisanya dan juz 3. Jadi itu 1 juz setengah. Kita murojaah yang lalu yang sudah lancar 1 juz. Menguatkan yang remeng-remeng itu yang hampir mati gitu ya. Kemudian per hari nambah 1 halaman misalnya. Itu terus dijaga seperti itu. Ritmenya untuk ya? meminimalisir kita lupa gitu. Misalnya kalau bagi yang sudah hafal 30 juz ingin melancarkan hafalan ya seperti saya misalnya. Kita sama bagi-bagi juga. Misalnya 30 juz nih. 30 juz itu kita bagi dari 30 juz 1 sampai 10 lancar misalnya. 1 sampai 10 lancar. Oke. Yang lancar target kan 1 minggu khatam. Yang lancar itu. Jadi harus terputar selama 1 minggu. Yang lancar itu. Nah, dari juz 11 sampai 20 misalnya 11 sampai 20 itu samar-samar, kadang lupa ayat, kadang lupa baris, kadang lupa urutan ayat, kadang lupa pindah halaman seperti itu. Nah yang itu sama 1 minggu harus terulang 10 juz. Atau misalnya intinya yang itu harus terputar juga gitu, harus putar dari juz 11 sampai 20 sampai 20 kemudian balik lagi 11. Itu kewajiban lain. Tapi misalnya kalau yang tadi yang 10 juz itu kita murojaahnya 2 juz per hari. 2. Nah yang ini 1 juz. Tapi fokus. Iya. Setelah 10 hari dia balik lagi. 10 hari balik lagi. Jadi yang lamanya muter hafalannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah selesai balik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah yang dari juz 11 nih 11 selesai pelajarkan 12, gitu. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 balik lagi 11, 12, 13. Jadi yang lamanya maju, yang ini maju gitu kan. Ini biasanya sih ya supaya kita jadi bisa nentuin aja sekarang harus ngapain gitu. Nah, misalnya yang lama kasih waktu kapan, khususkan. Yang tengah juga kasih waktu, khususkan. Nah, yang dari 21 sampai ke 30 misalnya itu misalnya hafalannya lemah sekali misalnya. Kan suka ada kita sudah hatam seperti model saya lah dulu gitu kan, waktu hatam tuh bukannya lancar banget tapi malah lemah hafalannya gitu kan. Lalu sudah hatam semangat, kadang justru ketika saya hatam dulu memang merasa saya tuh kayak sudah finish gitu. Padahal itu awal perjuangan itu. Ya ini kita saling sharing aja sama kita lagi sama-sama melancarkan hafalan gitu ya. Sharing ini salah satu teknik dulu dari ustadz saya gitu. Yang 10 akhir misalnya itu karena sudah remeng-remeng hampir mau mati mungkin ya, mau poek. Ya hafalan itu bukan mati ya, saya itu redup aja. Harus dicas gitu. Harus dicas nanti nyala lagi gitu. Jadi hafalan itu tidak hilang tapi redup. Ya, redup saja. Nah, yang 10 ini misalnya jatahnya diatur. Misalnya kalau 1 juz terlalu capek untuk melancarkan yang sangat-sangat redup gitu ya, rasa gelap. Jadi setengah juz aja gitu. Yang penting istiqomah saja. Istiqomah. Nanti ada perpindahan level gitu ya. Kalau yang dari juz 11 sampai juz 20 ini sudah ada yang lancar, pindahkan ke depan ke kelompok 1 yang lancar. Sama halnya dengan yang di bawah, misalnya juz 21 nih lancar, udah lancar. Atau udah remeng-remeng, nah pindahkan ke naikkan levelnya. Jadi yang akan banyak di murojaah itu yang lancar nanti. Sehari 3 juz, nanti yang lainnya ngikut. Sampai semuanya terang gitu. Kalau sudah semuanya terang, bisa digunakan 1 hari 3 juz. Akhirnya per 10 hari kita khatam. Hanya banyak kalimat asyroh dalam Quran ya. Wal fajr, walayalin ashr, itu asyroh. Jadi itu seperti isyarat gitu. Jadi mungkin bisa dihatamkan dalam waktu 10 hari. Atau kalau mau sehari 5 juz lebih cepat mungkin. 6 hari sudah hatam ya. Kalau 5 juz 1 hari itu 6 hari hatam. Yang penting tujuannya sih itu. Tujuannya supaya semuanya terbaca, semuanya terang. Samalah kita sama-sama berjuang, itu salah satu teknik yang kebingungan nih misalnya nih kayak gimana gitu. Soalnya yang saya pengalaman saya kalau kita loncat-loncat hari ini murojaah yang ini, hari ini yang ini tidak terjadwal seperti itu terkadang mudah kita untuk putus asa gitu. Jadi malas, bingung. Apalagi nih kalau lagi murojaah ada notifikasi WA tuh kita lagi susah nih ngapalin,
buka HP, udah itu. Udah ya. Langsung biasanya langsung apa namanya? Jadi seperti itu ya. Jadi dibagi 3 bagian. Ada yang benar-benar terang, ada yang remang-remang, dan ada yang baru. Jadi ada yang gelap atau yang baru. Kalau yang nambah berarti tambah lagi satu lagi sama yang nambah. Intinya dibagi. Dan semuanya harus terulang gitu kan. Semuanya harus terulang, iya. Dan waktunya harus memang diporsi, harus istiqomah gitu kan. Iya. Jadi tidak bingung ketika mau murojaah yang mana ini bingung. Yang dulu takut hilang, yang remang-remang ini takut nggak mungkin, yang baru takut nggak nambah-nambah gitu. Iya, Ternyata memang strateginya seperti itu. Jadi semuanya maju, Iya. semuanya maju di satu kesatuan nantinya. Gitu. Memang butuh waktu dan butuh kesabaran. Karena yang kita cari itu bukan banyak. Kadang ada yang sehari, menurut saya sehari 5 juz katanya, tapi dibaca. Iya. Jadi nggak maksimal. Ini kan kita ngambil memaksimalkan. Jadi dengan strategi ini yang pertama memaksimalkan waktu. Dengan waktu yang ada, waktu yang minim, tapi semua target tercapai. Melancarkan, menjaga yang sudah lancar dapat, melancarkan yang kurang lancar dapat, melancarkan yang benar-benar tidak lancar dapat, menambah baru juga dapat. Itu bisa dibagi lah 3 atau 4 kelompok hafalan. Iya, semoga membantu banyak orang. Iya, amin. Terutama yang masih berjuang seperti anak gitu. Iya, sama. Kita sama-sama berjuang ya. Ada yang remang-remang, ada yang terang, ada yang redup gitu. Kalau gelap sih mungkin redup ya. Jadi karena pernah dihafal tapi belum terulang. Iya. Sama kita sama-sama berjuang, kita sharing. Nah, di sini juga kalau ya kita sama tahu kualitas diri kita gitu kan. Tidak bisa kita saya nih sudah juara tapi hafalan saya tidak bisa. Saya menemukan banyak bahkan rekan-rekan saya di MTQ yang sudah mungkin hafalannya jauh lah di atas saya, kualitas kelancaran. Saya tanya, kamu kenapa murojaah gitu? Ini yang sudah lancar, yang pernah juara 1 internasional. Ya kalau boleh saya sebutkan Haji Jajang Hasanuddin ya. Kalau boleh saya sebutkan Haji Jajang Hasanuddin, beliau saya pernah satu kamar dengan beliau saat pembinaan di Kota Bandung, dan waktu kita ke nasional ke Provinsi Jawa Barat kita bersama gitu ya. Beliau sudah lancar gitu kan. Ya sudah senior juga usianya, jauh di atas saya, tapi beliau itu kalau ngaji, kalau murojaah, kalau ngederes kalau kata gitu sampai jam 12 belum berhenti. Masya Allah. Dengan tartil, dengan luar biasa gitu ya. Saya tanya, Ustaz, kenapa antum ini sampai seperti ini? Saya tuh karena saya merasa tidak lancar gitu. Saya karena merasa tidak lancar. Wah, luar biasa gitu kan. Iya. Gimana kita mau merasa lancar gitu kalau orang yang seperti saya merasa tidak lancar? Harus mengulang terus. Dan memang butuh perjuangan, butuh perjuangan untuk melancarkan hafalan. Rekan saya cerita rekan saya supaya pengalamannya dari banyak orang mungkin di broadcasting ini kita sampaikan, semua di broadcast kita sampaikan supaya jadi pelajaran ya. Haji Rifat Al-Banna, beliau itu sekarang tahun kemarin di Padang juara 1 30 juz. Beliau cerita di Instagramnya, untuk sampai level ini juara 1 30 juz di Padang, proses beliau itu kata dia 6 tahun. 6 tahun dari juara dulu, mungkin di 10 pernah ikut, di 20 juara 1 nasional, juara 2 waktu itu ya 20 juz. Sampai bisa 30 juz juara 1 butuh proses. Jadi intinya semuanya itu butuh proses. Butuh proses, jangan lihat langsung hasil misalnya ya. Nah, semuanya butuh perjuangan gitu. Mau yang ya kayak misalnya ada orang tua yang ingin menghafal, itu bisa. Makanya targetnya jangan banyak, jangan besar gitu. Target saya bisa ngaji misalnya. Kalau nggak bisa menghafal tapi menghatamkan sering. Itu yang sering Ana lihat dari antum. Antum di sini suka memotivasi siapa aja. Ana lihat pegawai apapun di sini, termasuk yang bukan guru, antum sering ngajak ngobrol, sering nyuruh gitu. Itu salah satu itu. Jadi semuanya juga harus. Semuanya harus. Jadi semua itu berinteraksi dengan Al-Quran dengan kemampuannya dan berusaha meningkatkan itu. Itu yang Allah minta kan? Yang Allah minta. Sekarang kalau saya mah udah tua, ngapalin susah, ngaji nggak ada waktu. Nah, menurut saya itu pernyataan yang salah. Kita semuanya punya kesempatan buat jadi ahlul Quran. Dan kata Allah kan, kata Rasulullah man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, bagi dia 10 kebaikan. 1 tapi dikali 10. Nah, itu kan tidak disebutkan menghafal saja atau semuanya membaca. Siapapun dapat kebaikan itu. Nah, kalau kita misalnya sudah tidak mampu menghafal, apa salahnya membaca? Nah,
Kalau misalnya tidak bisa membaca, ya mendengarkan. Jadi dalam satu hari itu kita kalau tidak bisa menghafal, ya murojaah. Kalau tidak bisa murojaah, minimal baca. Kalaupun tidak ada waktu buat baca, minimal mendengarkan. Yang penting hari-hari kita itu terisi dengan Al-Quran. Jadi kita hidup itu dengan Al-Quran gitu. Soalnya kan kalau memang gini, saya tidak bisa mutkin gitu. Saya tidak bisa melancarkan, saya tidak bisa menambah, saya tidak bisa menghatamkan. Nah itu perjuangan kita untuk sampai untuk menghatam itu sebagaimana gitu. Jadi kadang pertanyaannya begini, pertanyaannya, saya tidak bisa menghatamkan Al-Quran. Oke, sudah berapa tahun Anda tidak menghatamkan Al-Quran? Ya, sudah berapa tahun?